Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anisya Pratama Putri, NPM 11001021698, Fakultas Syariah, Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang skripsi saya yang berjudul Pengaruh Intelektual Kapital Terhadap Kinerja Keuangan Koperasi Syariah Masjid MUI Kota Bandung. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan dulu tentang intelektual kapital. Intelektual kapital adalah ilmu pengetahuan atau daya pikir yang dimiliki oleh perusahaan, tidak memiliki bentuk fisik atau tidak berwujud, dan dengan adanya modal ini akan mendapatkan tambahan keuntungan atau kemampuan proses usaha serta memberikan suatu nilai lebih terhadap perusahaan. Komponen intelektual kapital terdiri dari 3, yaitu ada capital employee, human capital, dan struktural kapital. Lalu, kinerja keuangan adalah gambaran prestasi yang ingin dicapai dalam operasionalnya, baik menyangkut aspek keuangan, yaitu pemasukan, penghimpunan dana, penyaluran dana, dan teknologi sumber manusia. Biasanya dihitung dengan oleh return on asset dan return on ekuitas. Lalu, koperasi syariah yaitu usaha ekonomi yang terorganisir secara mantap, demokratis, otonom, partisipatif, dan bentuk sosial yang operasionalnya menggunakan prinsip yang menjunjung etika, moral, dan memperhatikan halal haramnya suatu usaha yang dijalankannya, sebagaimana yang dianjurkan dalam Islam pastinya. Baiklah, jenis analisis yang saya tampilkan yaitu analisis kuantitatif. Lalu teknik analisis yang saya bahas di dalam skripsi saya ada 4, yaitu teknik deskriptif, uji asumsi klasik, uji hipotesis, dan uji statistik. Baik, masuk ke dalam tahap pembahasan. Yang pertama yaitu uji deskriptif, di mana nilai ROA yang terbesar adalah 5,54%, lalu yang terkecil ada 3,93%. Lalu nilai ROE yang terbesar ada 11,4% dan yang terkecil ada 7,14%. Masuk ke dalam uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik yang pertama yaitu multikolinearitas. Di sini, ROA dan ROE tidak ada korelasi variabel yang nilai toleransinya kurang dari 0,1. Hal ini menunjukkan tidak ada korelasi antar variabel bebas. Lalu yang kedua, di uji asumsi klasik ini ada heterokedastisitas. Di gambar tersebut dinyatakan tidak terjadi gejala heterokedastisitas. Lalu yang ketiga ada uji normalitas, yaitu faiknya berkontribusi normal, ROA-nya berkontribusi normal, ROE-nya juga berkontribusi normal. Lalu yang ketiga ada uji hipotesis, di mana di sini uji regresi ROA dipengaruhi oleh FACA, FAHU, dan STVH. Lalu di uji T-nya yang sangat berpengaruh adalah FACA aja. FAHU dan STVH tidak berpengaruh. Lalu di uji regresi ROE-nya, ROE tidak berpengaruh terhadap FACA, FAHU, dan STVH. Lalu di uji T, FACA, FAHU, STVH tidak dipengaruhi sama sekali oleh ROE. Lalu yang keempat ada uji simultan, di mana ROA atau model regresi dapat digunakan secara bersama-sama untuk memprediksi tingkat kinerja keuangannya. Sementara ROE atau model regresi tidak dapat digunakan secara bersama-sama untuk memprediksi tingkat kinerja keuangannya. Baiklah, masuk ke dalam kesimpulan bahwa dari hasilnya ini adalah
Hasil analisis pada Koperasi Syariah MUI Kota Bandung menunjukkan bahwa intelektual kapital secara keseluruhan berpengaruh hanya terhadap ROA dan tidak berpengaruh terhadap ROE. Lalu, berdasarkan hasil uji statistik T, Koperasi Syariah Masjid MUI Kota Bandung menunjukkan bahwa variabel FACA berpengaruh terhadap ROA dan tidak berpengaruh terhadap ROE. Sekian penjelasan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.